pimpin doanya pada hari ini? Duduk rapi, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tengok-tengok temannya, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Resi sama Raska. Kenapa Resi? Sakit. Resi sakit. Kemarin masuk deh ya? Masuk ya? Kalau Raskal masih sakit? Coba tengok bersama ya. Doakan juga semoga teman kita yang sedang sakit segera Allah sembuhkan ya. Untuk kita yang sedang sehat juga harus bisa menjaga kesehatan agar tetap selalu sehat. Makanannya dijaga ya. Nah, oke baik, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Dari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Bagian ke halaman 56 ya, yaitu tentang legenda Putri Komodo. Di situ ada kisah ya, suatu cerita. Nanti kalian menyimak, ibu akan menayangkan, kalian menyimak ya. Tapi sebelum memulai, ibu mau tanya dulu, masih ingat gak yang pelajaran yang kemarin-kemarin ya? Ibu pernah kasih tahu tentang Taman Nasional. Pernah tentang Taman Nasional? Tentang Taman Nasional. Apa itu Taman Nasional? Tahu? Wisata terus apa? Pelestarian ya. Di Indonesia ada beberapa taman nasional ya. Nanti kita akan bahas juga. Tapi yang kemarin yang 2 itu masih ingat gak 2 taman nasional yang pernah ibu kasih tahu? Taman nasional ya. Taman Nasional Komodo ada di mana itu? NTT di mana? Nusa Tenggara Timur. Yaitu Nusa Tenggara. Timur. Yang keduanya di Taman Nasional apa? Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon. Coba Rifai, ibu mau tanya, Taman Nasional Ujung Kulon ada di mana? Ada di Banten. Betul, di Banten. Nah, yang kemarin kita sudah sedikit membahas tentang Taman Nasional. Tentang 2 taman nasional itu, yaitu Taman Nasional Komodo yang ada di NTT dan Taman Nasional Ujung Kulon. ada di Banten. Ibu mau tanya lagi, kenapa sih kita penting itu mengenal Taman Nasional dan situs warisan dunia? Untuk mendukung konservasi alam. Untuk mendukung Konservasi alam. terus apa lagi? Untuk melestarikan alam. Melestarikan alam. Kalian bisa melestarikan alam? Cara. Terus apa lagi? Pengetahuan
siapa yang pernah ke salah satu, bukan taman nasional ya, tapi kayak apa, kebun binatang Ibu Naya? Pernah? Kalian pernah ke kebun binatang? Pernah. Ada di mana? Safari. Wah, ibu aja, ibu pernah dulu. Kalian benar sudah pernah ke taman safari? Di sana ada apa aja di taman safari? Singa, terus Pandana. Nanti juga kalian bisa tuh mengenal bahwa binatang ini tuh dari kepulauan ini gitu ya. Nanti ibu kasih ada game ya. Terus coba ibu nanya lagi ke Ragunan. Pernah nggak ada yang ke Ragunan? Di sana juga sama, tapi lengkap di taman safari ya, lebih lengkap. Banyak berbagai macam hewan ya yang bisa kita tahu itu nantinya ini dari daerah mana, singa dari pulau apa gitu ya. Jadi kalian tahu itu, jadi menambah pengetahuan. Jadi kita merasa bangga kalau Indonesia itu memiliki berbagai fauna. Sekarang kita nanti kita dengarkan, tapi sebelumnya ibu kalian belajar hari ini tuh ibu tuh pengen ya, tujuan pembelajaran hari ini tuh kalian nanti mampu menyimak ya, mampu menyimak dengan baik dan membuat pertanyaan. Kalian bikin pertanyaan mengenai kisah yang dibacakan, terus yang didengarkan ya. Terus ada lagi nanti kalian tuh ibu pengen kalian tuh memahami ide pokok dari kisah legenda dengan menjawab pertanyaan. Jadi ibu nanti akan memberikan pertanyaan dari pemahaman bacaan. Terus kalian juga bisa menganalisis penggunaan gaya bahasa majas. Tahu kan majas ya? Dalam legenda dan membedakan makna sebenarnya atau makna hias. Sudah siap belajar? Belum? Mendengarkan kita tepuk semangat dulu ya. Enggak, tepuk ini nih ibu punya. Tepuk 1. Bisa kan? Bisa ya? Oke, tepuk 5 ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nah, udah semangat? Ada yang ngantuk? Oke, siap ya. Siap-siap bukunya nanti kalian untuk mencatat dan menulis pertanyaan. Kedengeran nggak suaranya? Kelihatan nggak? Selamat mengikuti terakhir tentang kompromi. Selama menyimak, tuliskan satu pertanyaan yang terlintas di pikiran Anda dan bisa dimusawarahkan. Pada zaman dahulu kuno, tinggallah seorang pria bernama Munajjo dan istrinya, Lea. Mereka tinggal di Pulau Bali, Vietnam. Di sana Munajjo terpilih menjadi kepala desa. Desa tersebut diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan berjalan dan beberapa desa mereka hingga berlantang. Setiap kali ada serangan, warga desa menjadi tunduk tunduk. Namun, mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan hati yang bertubi-tubi ketika kembali melihat desa mereka yang hampir merata dengan tanah. Berusaha tetap sekejar karang, suatu hari Munajjo
tinggal jadi dia. Ditinggalkan belahan hatinya. Ia bertekad untuk membesarkan sendiri di anaknya. Ia memberikan pelayanan hatinya Sidro dan anak perempuannya orang. Ia ingin mereka makan susu kambing dan madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat. Tapi tidak sebelum itu masa berjalan, orang sudah menjelajah jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon. Meskipun susu masih belum berbeda salapanya, ia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh kepada Ibu Najwa. Aku akan berani, katanya pada orang, tetapi kamu tidak boleh melihat kambing atau ayam bagian. Meski orang tidak lagi mengganggu tentang warga, ia tetap menjadi. Dua menjadi penduduk desa. Mereka curiga ada pemuda yang tinggal bersama mereka di desa. Ayah dan kakaknya tetap mengikuti orang dan menunjukkan kasih sayang. Malahan, Sidro lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Dua bersaudara ini memanjat pohon bersama atau mengejar kabut ke dalam hutan. Suatu hari, orang hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun. Dan tujuannya menunjukkan bahwa dia menunjukkan apakah dia akan kembali. Tanya Sidro pada ayahnya dengan air mata yang membanjir. Dia akan kembali. Dia akan kembali. Dibalas Ibu Najwa. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Orang akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun, semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali. Sampai suatu pagi, Sidro menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian orang kembali dan pergi. Sidro tahu bahwa kali ini orang tidak akan kembali. Beberapa tahun lalu, Sidro itu menjadi penduduk yang lama. Tidak ada pemerintahan atau tidak yang sakit meninggal dari tujuan bapaknya. Suatu hari Sidro sedang berburu di tepi hutan dekat dengan savana ketika dia mendengar suara berisik di dekat sungai. Dia melihat kejadian, lalu dia agak berdiri mendesak. Sidro langsung mendekati ikan tersebut dan secepat dia melompat dari semak-semak dengan tombak yang arah. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Makhluk ini mulutnya terbuka dan mata matanya tertuju pada kijang yang tak berdaya. Ini penutup besar yang mengakuikan Sidro. Dengan refleks, dia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun pemuda itu malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba dia berdiri di depannya sosok seorang perempuan. Meletakkan tombakku, anakku, dikata perempuan itu padanya. Apa aku ingin membunuh adikku sendiri? Mendadak semua kenangan masa kecilnya melintas di kepalanya dan Sidro pun jatuh berlutut. Ya, dia orang. Tapi dengan duga yang bersama, dia saudara kembar dengan bukti sosok perempuan itu berkata. Setelah itu, dia pun berpisah dengan adiknya. Sidro menuju desanya dan orang menuju savana. Semenjak itu, Sidro dan orang-orang di desanya memperlakukan pemuda dengan baik. Kadang raksasa itu bebas berkeliaran di sekitar hutan, makan dari hutan, hujan, dan hewan lain yang ada di sana. Ketika ada pemuda menjadi terlalu tua untuk mencari makan sendiri, warga desa akan memberi makan. Seorang pemuda itu darah daging mereka sendiri. Kunci pemahaman. Sudah? Sudah ngerti tadi udah mendengarkan? Ngerti kan ini ceritanya? Ngerti. Jadi itu ceritanya itu menceritakan tentang satu keluarga ya. Kepala keluarganya itu siapa namanya? Jo. Di desa apa? Desa apa? Di Lohlawi yang ada di Teluk Lohlawi ya. Jadi suatu desa itu selalu diganggu ya oleh pasukan apa? Dari suku Bajo. Dari suku Bajo. Jadi menghancurkan desa tersebut karena keseringan. Jadi warganya Bu Najwa ya. Bu Najwa itu dibawa pindah
pilihnya sisi ini yang laki-laki atau yang perempuan? Perempuan. Jadi yang satu anak laki-laki, yang satu perempuan, tapi bersisi seperti komodo. Nah, ibunya itu pas melahirkan selamat atau tidak? Nah, jadi dia meninggal saat melahirkan. Jadi Mpu Najwa harus menerima dengan apa tadi katanya lapang dada kalau untuk kepergian istrinya, lalu dia merawat kedua anaknya. Coba ibu mau kalian ngerti gak ini? Dalam di cerita ini ngerti dari awal sampai akhir? Dan pada akhirnya ceritanya seperti apa itu sudah mengerti? Benar? Coba kalian mau bertanya nggak ke ibu? Komodo sekarang. Nih iya ya, dalam cerita tadi kan si komodo itu tadinya dibiarkan liar ya. Terus siapa nama anaknya kan yang orang ya yang berbentuk seperti komodo. Dia dibiarkan liar, ternyata dibiarkan liar. Warga itu kan tidak tahu ya anaknya itu ada yang satu itu komodo. Dia memakan apa di sana? Memakan ayam warga, terus binatang-binatang peliharaan warga ya. Jadi warga itu takut marah, jadi si orang merasa kayak apa ya, bukan tidak berguna. Jadi dia tuh pergi dari keluarganya, lalu bebas. Dia tuh ingin bebas makan apapun yang dia ingin, jadi ke hutan kabur. Nah, semenjak setelah apa sih cerita ini kan tadinya komodo itu dibiarkan liar ya. Sekarang pertanyaan Rahma itu apa tadi hari ini? Sekarang tuh masih dibiarkan liar atau enggak ya? Enggak, kalau sekarang itu yaitu ada taman nasionalnya Pulau Komodo. Jadi dilestarikan si komodo itu jadi kayak ada kandangnya gitu ya Rahma. Jadi kalau mau dikasih makan sama petugasnya ya. Jadi nggak dibiarkan liar karena itu masih termasuk hewan yang buas, bisa menjadi buas bisa tidak ya. Kadang kalau buas, kalau misalkan ada pariwisata kan tadi jadi tempat pariwisata ya. Kalau misalkan ada orang yang datang ke sana, kita misalkan berpariwisata ke sana, ada komodo, kalian takut apa enggak? Takut. Dilihatkan ya, ada tempatnya ya, ada kandangnya. Kalau di sini mah dipelihara gitu ya, ada. Ya? Yang mau nanya? Pak Ibu yang mau nanya? Boleh? Coba kalau kalian ngerti. Nih. Setelah apa ya? Nih, kalau misalkan kita kan sekarang tuh tentang kayak pelestarian alam ya, berarti kita melestarikan, berarti kita peduli terhadap alam. Nah, apa akibatnya kalau misalkan kita tidak peduli terhadap alam? Banjir bisa? Ya, banjir, longsor itu apa? Terjadinya apa? Pasti akan terjadinya bencana itu berbagai macam. Kayak tadi kata awal ada banjir, terus apa lagi? Gempa bumi, terus apa lagi? Kebakaran hutan ya. Nih kalau misalkan
terjadi bencana seperti itu yang repot kita juga yang mengalami. Terus ada lagi. Ibu mau kasih pertanyaan ya. Coba kalian tulis dulu pertanyaannya. Apa ibu mau tulis di papan tulis? Jelaskan apa kamu tahu kan cerita rakyat? Yang tadi termasuk cerita rakyat bukan? Ya. Yang tadi termasuk cerita rakyat ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cerita rakyat. Terus apa? Ini maksudnya. Dua pertanyaan aja. Silakan tulis dulu. Tulis kenapa? Apanya? Emang nggak bawa?
dengan cerita rakyat? Adalah kisah tradisional yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, mengandung nilai moral dan kebijaksanaan luhur yang mengajarkan etika dan panduan hidup. Jadi kata Allah, ngedengar yang lainnya? Cerita rakyat itu adalah kisah tradisional, ya. Tradisional berarti yang dulu ya. Kalau sekarang tuh modern ya. Tradisional yang diwariskan secara lisan. Jadi diwariskan secara lisan. Jadi diceritakan lagi ya. Benar gak? Diceritakan lagi dari berbagai keturunan ya. Beberapa keturunan. Dari generasi ke generasi yang mengandung nilai moral. Ya, nilai moral dan kebijaksanaan luhur yang mengajarkan etika dan panduan hidup. Kata betul apa enggak kira-kira teman-teman? Betul. Jadi kalau misalkan yang selintas ya di pikiran kita, kalau mendengar tentang cerita rakyat itu cerita, kalau misalkan ya pernah nggak kalian nenek moyang kalian nenek kalian menceritakan tentang cerita rakyat, pernah nggak? Contohnya cerita apa? Cerita apa kalian? Coba contohnya cerita apa? Sangkuriang ya. Terus apa lagi? Lutung Kasarung, itu kan cerita rakyat bukan? Bukan ya? Itu diceritakan sama neneknya. Dulu mah gini ada cerita ini. Nah, itu tuh secara lisan. Jadi lisan itu diucapkan, jadi diceritakan. Terus nanti kalian juga sama mau cerita ke cucunya ya tentang cerita rakyat itu yang kalian pernah dengar dari orang lain atau dari ibu kalian, dari nenek kalian, diceritakan lagi secara turut temurun dari generasi ke generasi. Sama nenek kita juga tadinya mendengar, ya, mengerti? Ya, jadi itu tentang cerita rakyat. Kalau hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita rakyat itu apa? Hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat untuk membentuk karakter positif, menjaga dan melestarikan budaya, menjadi sarana hiburan serta menumbuhkan antar budaya. Iya betul, apa sih itu ya? Jadi hikmah yang bisa kita ambil itu ya dari cerita rakyat itu dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat untuk membentuk karakter ya. Jadi kita tuh bisa ambil hikmahnya, kalau dulu ceritanya gini, jadi kita tuh jangan seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan pengalaman yang berharga atau yang baiknya bisa kita ambil, dan yang buruknya, kejadian buruknya kita buang atau hindari. Mengerti sampai sini? Kalau mengerti, ibu mau ngajak
Di situ ada Taman Nasional, lokasinya dan nama bangunannya apa ya? Ada di buku juga ya? Iya. Tugas kalian nanti menghafalkan. Hafal itu hafal mau berapa menit? Menghafalkan 1 menit bisa hafal gak? Bisa. Hebat sekali 1 menit, benar? Benar. Hebat sekali ini kelas 6, 1 menit bisa dihafal. Dibaca dan dihafal boleh minimal 3 menit ya. Kasih waktu 3 menit untuk membaca dan menghafal. Lihat dulu ke sini dulu. Mama, jangan dulu mulai bukan. Nah, setelah kalian menghafal, nanti ibu ini punya kartu namanya kita bermain kartu memori. Jadi di situ kalian nanti hafalkan nama taman nasionalnya apa? Flores, terus Komodo ya. Hafalkan nama taman nasional.
Ikan alas itu dari Taman Nasional apa? Cari di situ Taman Nasionalnya apa? Cari maksudnya cari satu-satu. Yakin? Coba teman-teman, kata Siva yakin kalau Taman Alas itu berada di Taman Nasional Lawrence, betul gak? Salah. Berarti kelompok berapa sih Pak? Tiga. Ya, kesempatan pertama habis. Ayo duduk. Siapin lagi orang kedua. Yang kedua dari siapa? Tutup dulu. Ayo ambil. Kupu-kupu dari mana? Kupu-kupu dari Taman Nasional Lawrence, betul gak? Salah. Kelompok berapa masih yang 5 ya? 4. 5. Nggak usah ambil aja dulu lihat.
permainan kartu ini seharusnya tadi tuh kalian yang kata ibu, ayo baca inget-inget. Jadi kalian pas nyampe sini langsung cari langsung liatin ke ibu ya. Nah, ya sekarang dilanjutkan lagi ya. Di dalam cerita rakyat tadi ada yang digaris warna kuning ya. Di garis warna kuning itu termasuk itu makna arti sebenarnya atau bukan? Sebenarnya Atau bukan? Yang tadi ada kata-kata apa aja tuh yang kuning? Ya, dari yang pertama. hutan bisa memberi kita makan. Pertama yang ini dulu. Luluh lantak. Nah, luluh lantak itu apa kira-kira? Itu arti sebenarnya apa bukan? Bukan ya, itu perumpamaan atau biasa disebut dengan majas. Ya. Ya. Kalian bisa lihat. Ini sudah semua kan ya? Makna kata atau bisa disebut apa tadi kata ibu? Majas. Itu apa? Majas itu adalah gaya bahasa Yang pernah dibahas. yang diucapkan apa? Gaya bahasa yang diucapkan untuk membangun suasana dalam sebuah kalimat menjadi lebih jelas lagi. Udah pernah juga ya waktu kelas berapa ya belajar majas? Kelas 5. Ada majas apa aja? Macam-macam majas. Majas metafora, majas asosiasi, majas hiperbolasi, majas hiperbola. Dapat ya? Macam-macam. Yang pertama metafora. Metafora ada itu di halaman 61. Majas metafora. Terus apa lagi yang kedua? Majas asosia, Yang ketiga majas personifikasi. Terus apa lagi? majas hiperbola. Kalau majas metafora itu apa? Mengungkapkan suatu dengan perkataan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Iya. Jadi kalau majas metafora itu mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, karena rajin membantu dia dianggap Anak emas. Anak emas itu artinya apa? Anak kandung. Anak apa lagi anak emas itu? Anak apa tadi ya? Tadi apa bilang? Anak yang paling disayang. Iya betul, anak emas itu atau anak kesayangan. Kamu lihat apa sih? Coba perhatikan ibu. Tepuk semangat dulu deh, biar semangat ya.
lihat. Kenapa main di situ? Udah aja simpan di atas meja. Kamu mainin apa? Penghapus sih. Coba ini, dengarkan ibu, ya. Terus yang kedua, majas asosiasi. Huruf membandingkan dua objek yang berbeda tapi ada sama, menggunakan kata pembandingan. bagaikan, ya, bagaikan, bak, terus seperti gitu ya. Contohnya apa? Matanya indah seperti bintang kejora. Matanya indah seperti bintang kejora. Terus apa lagi contohnya? Kenapa Maria? Terus ada lagi yang ketiga, ada majas personifikasi. Rahma, majas personifikasi apa Rahma? Apa majas personifikasi? Majas yang menggunakan Sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. pada suatu benda mati. Contohnya apa? Pohon berbuah lambai-lambai tertiup angin. Biasanya yang melambai-lambai itu apa? Tangan ya. Tapi kalau diumpamakan kayak pohon hiun melambai-lambai tertiup angin, berarti ya gerakannya melambai-lambai tertiup oleh Angin. Terus apa lagi? Kayak yang kemarin apa sih? Hati yang berkeping-keping gitu ya? Iya. Ada. Artinya apa itu? Yang berkeping-keping. Hati sangat hancur kata Rahma. Terus apa lagi? Sakit hati, Bu. Sakit hati, betul. Terus lagi yang keempat itu majas Hiperbola. Majas hiperbola. Menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Jadi dilebih-lebihin ya. Jadi kayak apa ya? Kalau kata kita melebay ya. Kayak ayah bekerja keras membanting tulang. Emang tulangnya bisa dibanting-banting? Enggak. Ya. Jadi itu perumpamaan. Artinya apa? Banting tulang. Bekerja keras. Apa? Bekerja keras, betul. Kata Maria apa tadi? Sakit kaki. Ya, masih banyak lagi contohnya ya. Kayak buah hati. Buah hati apa? Anak. Terus termasuk majas apa? Majas metafora. Metafora. Nih ada lagi nih yang contoh di cerita legenda Putri Komodo ada setegak karang. Ya. Tadi apa setegak karang? Jadi hatinya itu tabah ya. Terus ada lagi hutan bisa memberi kita makan. Katanya bisa gak hutan memberi makan? Bisa atau enggak? Bisa. Kalau bisa apa? Gimana memberi makannya? Kita ngambil sendiri. Kita ngambil sendiri ya. Iya. Perumpamaannya katanya hutan itu bisa memberi makan. Terus ada lagi berat hati. Apa berat hati? Dengan berat hati saya mengucapkan dadah. Apa berat hati? Selalu dadat. Apa? Apa? Bukan. Nah, terus ada lagi angin menari-nari itu membawa masuk ke daun-daun katanya. Bersinar seperti bulan purnama berarti sangat terang. Terus sudah meninggalkan jasad. Apa itu
ke dalam kelompok majas apa gitu ya? Ibu akan memberi ya. Tugasnya lab kalian tadi kan sudah tahu ya tentang majas, macam-macam majas ya. Ibu di sini punya gambar ya. Di sini ada macam-macam majas kayak rumput menari-nari ditiup angin. Terus beton adalah tulang punggung keluarga. Terus sampah itu menumpuk setinggi gunung itu sama kalian nanti digunting, ditempelkan di kotak-kotak ini ya. Digunting dan ditempelkan. Ini termasuk majas metafora atau hiperbola atau personifikasi. Dibagikan ya. Sudah tahu kan? Ini ada ya. Tulis namanya ya. Tulis namanya. Ada yang menggunting, ada yang menempel di tugasnya ya.
Paling mau kemana sih? Aku bawa kamu.